Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung di webinar Melek Meta Ads malam ini. Salam kenal juga untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung nih di webinar ini. Alhamdulillah malam ini adalah kedua kalinya ya Kak Fauzan kita Iya, iya bertemu di benar. Betul kali nih. uh, mingguan yang membawakan materi tentang struktur kampanye di Facebook Ads ya. Dan malam ini Kak Fauzan akan membawakan materi tentang memahami audiens di Facebook. Ya baik, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Kak Fauzan untuk memulai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rika atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya teman-teman, saya mohon izin ya, perkenalkan juga nih saya Fauzan, saya founder dari AdsUp Indonesia. Mungkin sedikit perkenalan nih dengan AdsUp Indonesia sendiri. Kita tuh digital agency yang udah bergerak selama hampir 4 tahun untuk ngebantu para UMKM maupun business owner nih yang nggak punya waktu sama sekali handling untuk ads. Karena sekarang kalau orang punya produk tapi nggak beriklan, maka produk tersebut kayak nggak akan ada orang yang kenal seperti itu, nggak akan ada orang yang beli. Tapi kalau kita punya produk dan kita beriklan, otomatis ada yang orang membeli. Nah, kita ngebantu itu, even bahkan kayak social media managing dan segala macamnya, kita juga bakal bantu untuk hal tersebut. Jadi misalkan dari teman-teman juga punya produk tapi nggak punya waktu dan ilmu terkait gimana sih cara kita ngedapatin mungkin ROI 2 kali dari modalnya kita, ngedapatin profit 2 kali, 3 kali, 4 kali dari modalnya kita, dari HPP-nya kita sih seperti itu. Nah, itu yang kita bantu untuk bisa capai lah at least seperti itu. Yang mana kita udah handling hampir sekitar 50-an clients UMKM bahkan ataupun dari beberapa perusahaan besar juga di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seperti itu. Cuman saat sekarang juga saya bekerja di media buying company atau media company di Thailand, yang mana saya ngebantu mostly US company untuk nge-build their website ataupun untuk nge-build digital marketingnya mereka sih seperti itu. Mostly seperti itu. Jadi memang online banget apa yang kita kerjakan sebagai startup digital agency maupun korporasi yang saya jalankan. Seperti itu. Oke, kemudian juga kalau kita continue aja langsung, kita bahas terkait dengan ya what do you know about audience ya. Kita bakal bahas masalah audience sekarang. Apa sih yang menurut kalian itu audience nih, teman-teman? Misalkan mau typing arti audience itu apa dan segala macamnya, boleh banget kita interaksi aja di sini mumpung kita sedikit ya malam ini, nggak masalah. It's better karena beberapa orang pun bakal berguna, bakal impactful terhadap apa yang kita bahas hari ini. Seperti itu. Nah, audience itu nggak muluk-muluk tentang target market ya. Jadi kalian punya produk, otomatis kalian punya target market. Orang ngebangun sesuatu, kalau mereka nggak punya pasarnya, nggak punya target marketnya, it's the same, jadi nggak akan ada hasil. Jadi seperti itu. Jadi perlu memahami siapa sih sebenarnya target marketnya kita. Setelah kita punya produk, oh saya punya bisa dibilang properti, misalnya seperti itu. Kalau properti, otomatis kita mencari orang-orang yang memang belum punya rumah atau bahkan mau investasi terhadap perumahan. Oh, saya punya produk baju nih. Siapa sih yang produk baju yang orang butuhkan seperti itu? Oh, produk baju saya cukup niche. Yang dibutuhkan mungkin untuk summer atau untuk yang kebutuhan pantai dan segala macamnya. Berarti target market audience kita adalah orang-orang yang mungkin berada di daerah pantai ataupun daerah perkotaan yang ingin mau liburan ke pantai, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dibilang sebagai target marketnya kita. Atau kita bisa bilang produk yang lain nih, misalnya contoh kayak kemarin banyak nih produk herbal, obat sakit lambung lah dan segala macamnya. Otomatis lah orang-orang yang memang mempunyai penyakit tersebut menjadi target marketnya kita. Nah, gimana cara kita mencarinya? Nah, di sini nih untuk kita bahas gimana cara kita menentukan target market kita itu seperti apa. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, misalkan dari teman-teman, ini kan udah di-record juga, misalkan memang ada butuh catatan dan segala macamnya, dicatat aja seperti itu. Karena mungkin ini sangat berguna untuk ngebahas target marketnya kita. Seperti itu. Oke, kita next. Yang pertama mungkin lebih kepada gimana cara kita mencari
target market kita ya. Otomatis kayak kita harus tahu dulu produk atau jasa kita itu berjalan ke arah mana, tujuannya ke siapa, kemudian juga delivery-nya siapa aja. Produk kita itu problem solving kah atau memang produk kita itu penyedia pelengkap aja. Contoh produk problem solving itu tadi kayak obat herbal, misalnya seperti itu. Kemudian juga yang pelengkap aja mungkin fashion. Kemudian juga kalau memang ada kebutuhan lain seperti apa. Nah, itu salah satu caranya untuk kita bisa mengetahui produk kita itu tujuannya kemana. Identifikasi dulu produk kita itu maunya arahnya kemana. Kayak gitu. Tanpa arah, kalian misalkan biasanya untuk menentukan arah kita kemana itu, kita harus belajar yang namanya value proposition canvas. Nah, itu mungkin agak sedikit lebih teknis lagi kalau kita bahas. At least, yang paling penting dipelajari atau diingat adalah setiap punya produk pasti ada pain reliever ataupun kayak penyelesaian masalah. Kayak gitu. Nah, itu sih harus dipikirkan setiap produk yang kalian mau buat, apapun itu. Kalau memang dia bisa menyelesaikan masalah atau ngebantu menambah si penyelesaian masalah itu tadi, sehingga kita tahu nih, oh target market saya adalah orang seperti ini, minatnya seperti ini, kemudian juga tujuannya seperti ini. Kayak gitu, kebutuhannya ini. Kemudian juga tentukan buyer persona. Buyer persona ini mungkin kayak kalian punya di value proposition canvas itu dia mengatakan bahwa kita punya pain reliever ataupun kayak obatnya dan siapa yang membutuhkan obat tersebut, kriterianya apa aja, kayak gitu. Nah, itu yang harus kalian create. Jadi misalkan kayak kalian tahu nih, kayaknya nih produk saya dibutuhkan oleh orang-orang yang umurnya sekian ataupun minatnya seperti ini. Contoh kita jual golf ya, alat golf atau stick golf seperti itu. Yang kita cari adalah siapa? Biasanya adalah business owner, yang mana pada saat mereka nge-golf itu otomatis mereka melakukan yang namanya uh, business meeting sambil nge-golf biasanya ya seperti itu ya. Business meeting, kemudian juga mereka berbincang terhadap bisnisnya mereka terkait dengan hal tersebut. Nah, itu yang disebut buyer persona. Buyer persona mereka berarti si buyernya kita itu secara personality mereka memiliki interest seperti ini, kebutuhannya seperti ini, kemudian juga ada unique spesifik apa namanya interest mungkin yang kalian tahu juga. Contoh mungkin di properti kita mencari orang yang memang punya spending power ya, Mbak Rika ya. Kita nggak muluk-muluk pengen pengen cari orang yang punya duit. Gimana sih cara kita mencari orang punya duit? Orang tersebut secara buyer persona yang pertama tadi tuh punya duit. Kemudian juga kebutuhannya adalah rumah atau tempat tinggal ataupun bisa dibilang sebagai tempat investasi. Nah, mungkin yang terus digalakkan oleh agent properti maupun tim-tim properti. Nah, itu disebut dengan buyer persona. Kemudian tiga, analisa kompetitor. Mungkin kalian bisa cek kompetitor kalian apa sih kayak cara beriklan mereka di Ad Library, kemudian juga cara mereka melakukan dari segi kata-katanya ya pada konten, copywriting dan segala macamnya. Seperti itu. Kemudian juga gunakan data dan informasi. Data ini diambil mungkin bisa dibilang mungkin dari segi populasi, kemudian juga dari segi area ya, area yang mau dijalankan kampanyenya ataupun area target market kalian seperti apa. Karena misalkan nih ada produk yang memang areanya itu cuman membutuhkan orang-orang yang pesisir aja, mungkin bisa seperti itu. Kayak tadi itu baju pantai misalnya seperti itu, kemudian juga atau produk-produk yang memang cukup spesifik. Nah, itu yang bisa kemudian juga konsultasikan dengan ahlinya. Mungkin kalian teman-teman punya produk tapi bingung nih target marketnya gimana, mending cari ahlinya atau teman kalian yang bekerja di bidang marketing, coba tanya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nanti Mas Ai Takezi, nanti kita bakal bahas di Q&A session ya Mas ya. Nanti tetap di ini aja dulu, nah di typing, nggak akan hilang kok Mas, nanti tinggal kita bahas satu-satu. Seperti itu. Kemudian, nah hal-hal umum, ya hal umum yang biasanya dicari oleh si product owner atau produk jasa owner seperti itu, yang biasanya untuk menentukan si buyer personanya ataupun karakter audiensnya seperti apa dengan ini ada tiga hal. Yang pertama, identifikasi produk dan layanan, dengan menyesuaikan permasalahan audiensnya, kemudian juga dengan uh, menjelaskan value propositions dan dari produk maupun jasa yang dimaksud dengan itu, kemudian menjelaskan fitur dan manfaat produk. Kemudian juga buyer persona ini kayak tadi mengetahui karakteristik ya dari produk yang kita bisa solve problems-nya ataupun jasa yang kita bisa lakukan kepada mereka. Kemudian perilaku, kebiasaan dan segala macamnya. Kemudian kita next lagi.
Kemudian yang terakhir adalah gunakan data demografi, kemudian juga jenis kelamin, status pernikahan, pendapatannya, perilaku, kebiasaan belanja, survei-survei yang mungkin kalian bisa dapatkan di Google seperti itu. Itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita mencari target market fit ya, kita bahasnya seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, kemudian kita coba masuk ke dalam, sebelum kita masuk ke dalam ini nih, kita mungkin bahas sedikit lagi gimana sih cara kita menentukan kembali buyer personanya kita ataupun target marketnya kita itu. Paling deket adalah cara simpelnya ya, kita punya produk, kita coba cari pain point-nya, atau pain point itu misalkan kayak titik temu antara produk kita dengan si customer ini. Contohnya misalkan kita bilang handphone ya. Kalau handphone itu sendiri, kalau kita bicarakan kegunaannya adalah pertama bisa ngebantu, itu kan dulu sebagai pesawat sederhana ya kalau bahasa dulu kita, untuk ngebantu istilahnya orang tersebut berkomunikasi. Berarti sejaman sekarang alat komunikasi adalah kebutuhan primer. Makanya kenapa transitions phone yang memang transition phone itu HP-HP, kita bisa bilang HP-HP Cina, kayak yang lain yang harganya murah dan segala macamnya cukup diminati di Indonesia karena satu, pangsa pasarnya tadi. Perilaku orang Indonesia itu cenderung lebih suka dengan hal-hal yang murah tapi berfungsi. Kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya kenapa HP-HP murah itu tadi bisa terjual laku keras banget di Indonesia. Seperti itu. Karena mereka udah punya nih data demografinya, perilakunya seperti apa, pendapatannya di Indonesia berapa, dan segala macamnya. Kayak gitu. Begitu juga misalkan kita contoh menjual produk yang cukup niche nih, jas hujan kita bisa bilang. Kebutuhannya apa? Misalnya dari audiensnya siapa sih yang membutuhkan jas hujan? Yang pertama, daerah yang rawan hujan, misalnya daerah Bogor kah, atau daerah-daerah yang cukup tinggi, bisa Dieng dan segala macamnya, seperti itu. Yang mana kan di sana curah hujannya cukup tinggi, setiap orang yang punya produksi si payung, jas hujan dan segala macamnya otomatis pasti laku di sana. Apalagi sistem sekarang di Indonesia secara behavior kita tuh suka hal dengan hal-hal yang lucu, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dibikin sedemikian rupa produk Anda nggak hanya payung biasa, cuma ada tulisan labelnya doang, tapi dibentuk dengan mungkin gambarnya Mickey Mouse lah, atau memang bentuk-bentukan sekarang nih yang lagi viral, kayak Labubu dan segala macamnya, ke depannya itu bakal laku banget. Kayak gitu. Jadi penyesuaian hal-hal tersebut sehingga kita bisa menentukan, oh karakteristik audiensnya kita tuh seperti ini. Nah, gitu caranya. Yang penting adalah kita punya produk, kita tahu nih kemana arah tujuan produk ini untuk ngebantu si audiens ini masalahnya terselesaikan. Kayak gitu tadi. Kan nggak mungkin kita ngejual suatu produk nggak bisa menyelesaikan problem orang. Intinya seperti itu. Pilihlah yang paling dekat aja deh. Jangan usah jauh-jauh sampai, oh saya nggak bisa nih orang Indonesia, harusnya nyari orang Amerika. Nah, orang orang Amerika di Indonesia mungkin juga lumayan ada nih. Nah, coba aja testing survei dengan mereka, apakah mereka tertarik dengan produknya kita atau tidak. Kayak gitu. Itu aja sih salah satunya. Mungkin kita coba masuk dulu ke bagian audience dari Meta Ads sendiri. Nah, audience Meta Ads itu cuma ada 3 ya. Ada BCL sih biasanya kalau kita bilang. Yang pertama itu ada broad audience, custom audience, dan lookalike audience. Broad audience ini mungkin saya coba share sedikit. Ini adalah broad audience itu broad audience yang nggak ada spesifikasi. Jadi kita blasting aja nih ceritanya. Nanti kita coba praktekkan, kita cek sama-sama gimana cara bikinnya dan segala macamnya, teman-teman. Jadi untuk sekarang saya bakal kasih teori terlebih dahulu, biar teman-teman punya pemahaman. Setelah itu pada saat teman-teman mau melakukan yang namanya mau melakukan yang namanya praktek langsung, implementasi terhadap produknya langsung bisa dijalankan dan dimengerti seperti itu. Jadi broad audience ini kita biasanya digunakan untuk mungkin produk-produk yang baru dijual ya, produk-produk awal lah. Kita butuh yang namanya edukasi market terlebih dahulu. Oh, kita punya produk ini loh, guys. Kita punya produk ini untuk menyelesaikan masalahnya kalian dan segala macamnya. Itu mungkin yang dijalankan. Jadi kan itu biasanya orang-orang nggak pandang bulu ya. Contoh istilahnya kayak kita nyebarin flyer nih, brosur ya ke orang-orang di jalanan.
Biasanya kan kita nggak milih nih mau nenek-nenek ataupun adik-adik di jalan lagi jalan pun kita kasih. Yang penting flyernya udah habis ludes. Dilihat sama bos, sama manajer juga kayak, oh ya udah kelar kok kerjaan hari ini, udah sebar semua flyer. Nah tujuannya broad audience bisa kalian gunakan untuk hal-hal seperti itu. Jadi untuk meningkatin yang pertama awareness ya, orang itu paham terhadap produk kalian misalnya seperti itu. Kemudian juga untuk misalkan kayak oh kita pengen si brand kita naik nih, brand lifting, kita bisa bicara seperti itu bisa juga dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan broad audience seperti itu. Cuman di Meta Ads sendiri apakah memang bisa broad audience kita spesifik lagi nih, karena itu tadi nih kita punya spesifikasi orang di pinggir pantai, kemudian juga kayak Mas Ai tadi kayak mahasiswa dan segala macamnya, apakah bisa seperti itu? Bisa, bisa juga. Cuman itu nanti kita harus mainkan per interest. Ada lagi nanti peminatannya khusus, kemudian juga ada behavior atau demografi yang kita mainkan seperti itu. Itu bisa juga dilakukan di sana. Cuman apakah efektif? 50-50 kalau untuk masalah efektif ya. Karena kalau di Meta sendiri, semakin banyak kita menggunakan interest, maka semakin sempitlah si audiensnya kita. Terus out, kalau memang makin sempit, kalau kita benar ngelakuin si interestnya itu, otomatis probabilitas kita mendapatkan purchase ataupun closing rate-nya itu bakal tinggi. Kayak gitu. Akan tetapi, kalau memang produknya kita, interestnya kita itu tidak sesuai, sebaliknya jadinya. Jadi bakal berat banget dari sistemnya Meta ngebantu produknya teman-teman itu bisa laku nih kepada audiens. Kayak gitu karena di kesulitan mencari target market fit-nya kita. Cuman good news-nya di Meta itu sekarang udah ada yang namanya Advantage Plus Audience yang mana itu ngebantu teman-teman untuk mendapatkan audiens-audiens yang memang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, tapi itu masih 50-50 ya. Nggak bisa dipercaya 100% juga, nggak bisa tapi bisa juga digunakan untuk bahan testingan seperti itu. Oke, untuk ini nanti mungkin misalkan dari teman-teman ada pertanyaan dan segala macam langsung aja di kolom komen atau kolom chat biar nanti kita coba bahas satu-satu seperti itu. Jadi untuk broad audience itu bisa dibilang kayak sedikit saya ulangi, kita kayak blasting audience siapapun saya hajar kayak gitu tanpa ada. Tapi bisa juga dilakukan dengan detail targeting. Tapi perlu diperhatikan detail targetingnya harus benar-benar sesuai dengan produknya. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit, size-nya pun harus menyesuaikan dengan per ininya ya, per apa namanya, per campaign atau per interest-nya, size-nya harus ditentukan juga oleh teman-teman. Seperti itu. Kemudian custom audience ini lebih spesifik teman-teman. Jadi kita harus benar-benar ngebikin yang namanya yang pertama misalkan kayak teman-teman ada kita gunakan page view ya, orang-orang masuk ke dalam website kita yang terhubung dengan pixelnya kita juga yang ada di Facebook. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai bahan acuan untuk kita lakukan remarketing atau retargeting. Kayak custom audience ini, kayak kita mau ngiklanin sesuatu produk ke orang-orang yang pernah engage aja atau pernah terhubung dengan Instagramnya kita, websitenya kita, video views, fanpage Facebook, CRM, Excel, dan segala macamnya. Kayak gitu. Jadi orang-orang itu aja nih yang kita pengen terobos. Misalnya kita punya customer list nih, kayak misalkan Mbak Rika punya customer list ada 15.000 calon pelanggan atau customernya calon customer pembelian properti, misalnya seperti itu kita bahasnya. Jadi 15.000 orang itu yang pengen kita remarketing ya. Misalkan kayak ada promo tertentu terhadap perumahannya, ataupun kayak ada promo khusus terhadap orang-orang yang pernah engage dengan timnya sendiri. Nah, itu list-list tadi, kayak list nama maupun nomor handphone tersebut, kita bisa jadikan sebagai bahan untuk kayak remarketing ya. Kita retargeting ulang lah ceritanya seperti itu. Nah, itu sih tujuannya si custom audience ini. Jadi, custom audience ini secara umum dia sempit ya, nggak besar seperti broad karena itu spesifik audience yang kita mau arahkan atau targetin. Seperti itu yang diambil dari website, kemudian juga diambil dari app activity-nya kita, kemudian juga video views, fanpage event, CRM, atau Excel, offline activity, Instagram followers, maupun Facebook followers. Itu yang diambil, yang terkoneksi dengan si Meta Ads-nya teman-teman. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir nih, lookalike audience. Lookalike audience ini salah satu powerful, kalau saya bilang sih,
ini powerful tools ya yang di-create oleh Meta Ads sendiri. Ketika kita tadi nge-create custom audience nih, kita udah tahu nih kita punya 15 list itu tadi, 15.000 list, yang mana itu aja nih yang bakal kita targeting. Otomatis kan bisa dibilang iklan kita ngebuat orang-orang tersebut jenuh banget nih, gitu ya. Iklan kita itu aja muncul kepada orang dan segala macamnya. Sehingga lookalike audience ini tujuannya adalah untuk ngebantu sistemnya Meta sendiri mendapatkan audiens-audiens yang baru atau fresh seperti itu 1%, kemiripannya itu mungkin 99%, kemiripannya 70%, 50% dan segala macamnya. Kayak gitu. Dia mencari audiens-audiens yang mirip dengan custom audiensnya kita. Seperti itu. Jadi nggak hanya orang-orang itu tadi aja yang ada di database-nya kita, tapi orang-orang baru juga bisa ditargeting sesuai dengan orang-orang yang ada di database. Nah, mungkin agak bingung nih, teman-teman, kenapa bisa kayak gitu tuh. Nah, itu sistemnya Meta untuk ngebuat dan ngemudahin kita ya. Kita udah ada list, tapi list ini kalau bisa kita dapatin yang fresh audience sesuai dengan listnya kita. Nah, gimana caranya? Nah, kita pakai lookalike audience tadi. Per lookalike audience itu dia punya persentasenya masing-masing. Ada yang 90% mirip, ya itu tadi mungkin saya sedikit ulang, 90% mirip, ada yang 80% mirip. Jadi semakin tinggi kemiripannya itu otomatis semakin sempit juga Meta Ads ini mencari a fresh audience itu tadi, yang similar behavior ya. Tapi semakin besar juga semakin kecil kemiripan itu tadi, maka semakin besar juga peluang kita mendapatkan audiens baru juga yang mungkin 50-75% itu mirip dengan database-nya kita. Kayak gitu. Tujuannya si remarketing itu tadi, selain kita mendapatkan atau kita retentions ya, audience retentions, kita juga bisa mendapatkan fresh audience dari lookalike audience seperti itu. Oke, sebelum dari teman-teman nih, mungkin kita coba buka beberapa Q&A session terlebih dahulu nih, supaya kita tidak langsung praktek ya, praktek di Meta Ads, tapi kita coba buka dulu beberapa questions, supaya nanti, biar nanti di mana, misalkan dari teman-teman pun ada bingungnya, tolong minta bilang aja di chat, saya coba bakal jelaskan sedikit, seperti itu. Oke, mungkin tadi nih masalah yang Mas Ai Takezi nih. Aku mau nanya untuk target audiens lokal, target market karyawan, dan anak kos mahasiswa produk saya makanan yang mirip sambal yang bisa dijadikan sebagai lauk dan bisa disimpan berhari-hari. Dan juga bisa dijadikan bekal buat kantor. Bagaimana cara kita target mereka di Meta Ads. Thank you. Oke, berarti kan di sini udah tahu dia. Secara buyer personanya Kak Ai ini, dia itu khusus, dia makanan berupa sambal. Oke, sambal ini kan sebenarnya diminati nggak hanya anak kos yang bisa disimpan, karyawan juga oke, mungkin penduduk lokal juga aman dan segala macamnya seperti itu. Harusnya cukup luas ya secara cakupannya. Nah, di sini juga KAI juga memberikan value propositions di sini bahwa produknya KAI ini bisa disimpan berhari-hari sehingga bisa dimakan nggak hanya dalam satu hari ya, bisa disimpan, dimakan lagi, simpan, dimakan lagi, segala macamnya. Nah, secara penargetannya sendiri, kalau saran saya di sini, yang pertama adalah melakukan yang namanya awareness campaign. Nggak awareness campaign sih, lebih tepatnya coba kita lakukan mungkin message campaign langsung juga nggak masalah sih harusnya. Arahkan ke area-area kampus yang pertama, ataupun area-area yang memang lebih banyak penduduk anak kos dan segala macamnya. I think kalau untuk pertama kali nggak masalah untuk lakukan dulu untuk yang blasting area aja kayak gitu. Karena terlalu spesifik pun takutnya, karena kan ini lokal ya, kita nggak bisa mainkan secara banyak hal karena kita mau targeting secara lokal terlebih dahulu. Jadi mending di broad aja secara area yang mau kita targeting, seperti itu. Gitu aja sih, Kai. Jadi jangan dulu menggunakan kayak keywordnya anak kos, kemudian juga karyawan dan segala macam, jangan dulu. Karena pasti sambal itu mass product, ataupun produk massal. Semua orang makan sambal. Seperti itu. Berbeda kalau memang kita mainkan adalah apa ya, kalau memang spesifik banget seperti itu, sistem PO dan segala macamnya. Nah, itu mungkin agak spesifik yang harus kita jalankan secara
spesifik juga. Tapi kalau memang produk massal seperti ini yang bisa digunakan oleh karyawan, anak kos, mahasiswa, ataupun ibu rumah tangga dan segala macam, dan ini udah termasuk produk yang umum. Jadi kita nggak boleh spesifik banget secara si targeting. Pakai aja broad itu nggak masalah. Broadnya ini pun kita mainkan nanti secara lokal aja, lokal audience. Kayak gitu. Nah, local audience mungkin secara regionnya, kemudian juga secara apa namanya? Kalau interest itu nggak usah terlalu dimainkan juga karena untuk kita spesifik banget karena segmentasi kita udah punya spesifikasi area ya, segmentasi area sehingga nggak usah pakai lagi yang namanya si detail targeting ataupun interestnya kayak gitu. Nah, kira-kira untuk KI cukup aman ya harusnya. Jadi misalkan dari teman-teman pun ada pertanyaan lain boleh juga di apa namanya ditanyakan kembali di ini di sesi ini terlebih dahulu atau langsung raise hand dan juga open your microphone juga langsung aja nggak apa-apa biar kita coba bantu jawab secara langsung. Oke, ini harusnya ada chat lagi baru masuk. Ya, sama-sama Kak Ai. Paling itu aja Kak. Yang penting setiap produknya itu, karena kan kita udah punya segmentasi, kecuali kalau kita mainnya seluruh Indonesia ya, ataupun di Pulau Jawa khususnya seperti itu nggak masalah kita mainkan target detail targeting secara interest dan segala macamnya. Tapi kalau kita udah main lokal, contoh misalkan kita ambil uh, area Bekasi doang misalnya seperti itu. Otomatis kan kita udah sempit banget nih secara audiensnya. Sehingga kalau kita tambahkan lagi detail targeting anak kos, karyawan segala macam itu nggak akan bisa dapetin audiens yang sempurna kayak gitu. Itu aja terlebih dahulu. Oke, oke, sepertinya teman-teman belum belum ada pertanyaan kembali. Kita coba praktek terlebih dahulu ya untuk ini ya. Oke, wait. Saya stop sharing dulu. Nah, ini kita coba praktek dikit-dikit nih, teman-teman, biar lebih optimal. Jadi, cara kita menentukan audiens kita seperti apa. Mungkin kayak tadi nih, kita udah masuk dalam tahap broad audience ya. Contoh berarti saya coba mau create traffic campaign untuk broad audience saya nih. Saya create traffic campaign. Kemarin kita udah jelasin ya, traffic campaign atau apa, tujuannya segala macam. Saya pilih manual. Pembuatan audience itu sendiri berada di ad set level, teman-teman. Jadi bukan di bagian awal, bukan di bagian akhir, tapi di bagian tengah-tengah core komponen di ad set, namanya ad set ya. Di ad set inilah kita menentukan target marketnya kita siapa, tujuannya kemana, dan segala macamnya. Jadi secara misalkan konversi lokasi, saya pengen dapetin audiens itu kemana juga ini di sini dipilih. Jadi contohnya, oh saya butuhnya adalah orang-orang pengen masuk ke dalam Instagram saya nih, supaya nanti Instagram saya ada penambahan followers, ada trafficnya meningkat, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah itu yang kita jalankan kepada si Instagram profile itu sendiri. Nah, kemudian saya ke bawah kembali, kemudian di sini ada performance goal atau target kinerja. Biasanya kalau kita udah pilih Instagram profile, otomatis dia maksimalkan number Instagram profile visit ataupun orang-orang yang mengunjungi profile Instagramnya kita. Karena kita tadi udah kayak kata saya di awal tadi, kalau broad audience itu kita kayak mau nyebarin flyer. Jadi nggak udah maksimalkan aja apapun itu orang-orang yang penting bisa masuk ke dalam Instagram kita. Kayak gitu. Kemudian di bagian bawahnya lagi, ini budgeting and schedule disesuaikan aja kebutuhannya. Di sini nih, hal yang paling krusial di bagian audience control. Ini saya coba kecilkan apakah bisa. Nah, di bagian ini nih, dua ini, audience control dan juga advantage plus audience ini tempat yang paling krusial untuk kita setting ya, dari segi audiensnya kita. Contoh misalkan, oh saya pengen audiens saya itu umurnya misalkan oh minimum kayak saya harus kayaknya 25 deh, nggak cukup nih misalkan kayak properti ya.
Kita butuhnya orang-orang yang punya duit. Mungkin orang-orang umur 21 yang punya duit, bapaknya atau emaknya, misal seperti itu. Tapi kalau orang udah bekerja, biasanya umurnya 24 ke atas, misal seperti itu. Nah, contoh seperti itu ya. Kemudian untuk location-nya sendiri, saya nggak mau nih daerah Indonesia terlalu luas. Kita mau mainnya area eh, Sumatera, beberapa kota yang penduduknya padat, misalkan North Sumatera, misalnya seperti itu. Nah, ini Medan nih, North Sumatera. Jadi ini khusus untuk daerah Medan dan sekitarnya aja yang memang mau kita targeting. Oh, kayaknya penduduk Bengkulu juga Bengkulu, Bengkulu Indonesia juga secara apa namanya buying power mereka cukup tinggi dan segala macamnya. Tapi kayaknya kurang nih. Oh, saya mau masukin Jakarta Utara karena biasanya orang-orang PIK itu duitnya banyak, misalnya seperti itu. Taruh aja nih Jakarta Utara, nih North Jakarta, otomatis kita dapetin juga nih areanya. Sehingga semakin besar area yang mau kita targeting seperti ini, dia bakal menambahkan estimasi audience size yang kita bisa dapetin. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk estimasi daily result ini berpengaruh terhadap budget iklannya kita. Jadi semakin tinggi budget iklannya kita, reach kita juga bakal semakin tinggi. Itu sih bedanya. Contoh misalnya ini budgetnya 200.000 tadi, saya jadikan 20.000. Nah, pasti berkurang banget nih. Nah, jadinya. Nah, itu sih cuman bedanya di situ. Jadi teman-teman, kalau kenapa kenapa estimasi daily result saya beda nih dari teman-teman karena biasanya untuk yang ini masalah budgeting, tapi kalau untuk audience definitions ini atau size audience yang kita tergantung dari estimasi jumlah area regional yang mau kita targetin. Itu untuk broad audience ya. Nah, ini misalkan kayak ini udah saya tentuin dan segala macamnya. Kemudian minimum age-nya saya juga maksimalkan di 25 aja. Minimum ya, minimum batasan orang-orang yang dapetin iklannya kita. Kayak gitu. Untuk language kita nah ini aja. Nah, kembali untuk advantage plus audience. Nah, advantage plus audience ini yang mungkin saya jelaskan tadi, ini AI-nya Meta ya. Yang mana AI-nya ini berguna untuk kita ngedapetin audience harusnya sesuai dengan produknya kita. Kayak gitu, kebutuhannya dan segala macamnya. Ini yang dicari dari mana sih Meta ini tahu kita harus dapetin audiens seperti ini berdasarkan histori pengiklanan kayak gitu. Makanya teman-teman misalkan baru banget beriklan, panasin dulu mesinnya. Mesin Meta itu kayak diesel, jadi harus panas dulu baru oke tuh iklan. Jadi histori pengiklanan kita oke. Jadi kalau beriklan pun jangan campur-campur, produknya berbeda-beda jangan, mending satu-satu aja, satu ads manager, satu iklan. Jadi kayak gitu, disesuaikan kembali. Tapi menurut saya ini masih 50-50 ya, belum bisa dibilang 100% Meta itu berhasil ngedapetin sesuai dengan audiensnya kita. Kayak gitu. Cuman misalkan nih, kayak tadi saya bilang, apakah broad audience seperti ini bisa kita gunakan untuk detail targeting, penambahan interest, dan segala macam? Boleh. Kita klik aja audience optional tadi. Kemudian sesuaikan lagi, ini kan biasanya kalau kita di atas dari 25 nih, minimum age-nya, di bawah itu udah otomatis dari 25. Untuk gendersnya disesuaikan kembali juga bisa, dan segala macamnya. Nah, di sini nih baru kita tambahkan nih minat dari audiensnya kita. Misalkan kayak tadi kayak saya pengen cari orang-orang kaya aja nih. Jadi saya pengen tahu nih orang kaya tuh secara secara buyer persona lebih suka dengan hal-hal bisnis. Jadi saya coba cari bisnis. Nah, business and finance ini nih contohnya. Ini kan ada size-nya ya. Ada size-nya di sebelah sebelah sini nih, yang kotak kecil ini ketahuan banget nih. Jadi kan itu misalkan kalian kursus ini, sebelah kanannya itu ada size. Nah, kalau memang kita pilihnya size-nya di atas 900 juta ini cukup oke nih. Seperti itu. Karena ini data global. Kalau dari Meta bilang, ini data global, bukan data spesifik Indonesia aja. Jadi kalau kita mainkan 3 daerah tadi, misalnya contohnya nih, jadi dari 900 juta ini, data di Indonesia mungkin kita coba dapat sekitar 5-10% aja nih. Berarti 5-10%-nya itu sekitar 100 atau mungkin kayak 50-80 juta orang nih yang memang suka dengan bisnis. Tapi kalau kita spesifik lagi nih, tadi ada segmentasi area, 3 area tadi, otomatis kita mempersempit lagi nih kalau kita pakai si interest ini tadi, seperti itu. Jadi kalau memang mau dipakai pun, dari estimasi size kita 16 juta sampai 19 juta yang sebelah ini, kemungkinan besar mungkin akan berkurang si estimasi audience size-nya kita.
jadi 6 juta aja. Jadi kan sangat berpengaruh nih teman-teman. Kalau memang kalian udah punya areanya cukup spesifik seperti di atas, kalau kalian tambahkan lagi si detail marketing seperti bisnis ini, yang tadinya itu sekitar 16 juta, dan 3 area tadi, bisa, ini kan 16 juta nih, kita tambahkan bisnis tadi, jadi bisa 6 juta 300 doang. Yang mana nanti impact-nya adalah ke estimasi daily result-nya kalian juga. Jadi perlu diperhatikan, kalau memang kalian udah tahu nih secara buyer personanya teman-teman, oh saya punya area seperti ini, luasnya demikian, kemudian juga produknya kita khusus di area ini. Kalau udah tahu hal tersebut, kita nggak usah main lagi detail targeting. Karena itu tadi, impact-nya terhadap estimasi audience size-nya kita dan estimasi daily result-nya kita. Kayak gitu. Khususnya ya untuk broad audience. Tapi kalau memang teman-teman pengen, oh ya udah nggak masalah sih dengan hasil, yang penting saya dapetin audiens yang oke nih, misalnya seperti itu, ya udah pakai aja nih sesuai dengan teman-teman. Tapi per interestnya ini, kalau bisa size-nya itu di atas 100 juta, kayak gitu. Karena kalau di bawah 100 juta, otomatis campaign-nya teman-teman itu saya bisa jamin nggak working. Kayak gitu. Dari misalkan oke working, tapi CPR-nya kita mungkin bisa mahal banget dari targetnya kita. Itu sih impact dari apa yang kita targeting ini core component ya istilahnya kalau kami bilang itu ini core komponen. Salah sedikit, kalau core itu salah sedikit atau konslet pun otomatis semua mesin nggak bisa jalan. Kayak gitu. Mungkin kayak misalkan kayak komputer, misalkan kayak laptop, misalkan motherboard kita ada satu apa namanya besi putihnya hilang, semuanya nggak bisa hidup. Nah, itu sih kita bisa bilang. Jadi perlu diperhatikan kalau bisa di bagian audiens ini sesuaikan aja nih dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang paling utama ya untuk ini. Nah, mungkin sebelum saya masuk di bagian custom audience maupun lookalike, saya tunggu nih 2 menit untuk teman-teman bisa coba typing pertanyaan dan segala macamnya nih biar saya coba jawab terlebih dahulu. Kalau ada yang bingung boleh boleh diminta ulang pun nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah malu-malu. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom chat, atau kalau enggak bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Jadi bisa langsung sharing-sharing ya sama Kak Fauzan. Benar, benar, benar. Dan enaknya juga kalau di Meta Ads ini, misalkan teman-teman, oh saya nggak tahu nih mau targetin area mana nih. Mungkin area saya daerahnya mungkin ini nih di Garut nih. Ya udah dropin aja teman-teman. Nah, dropin di sini. Nanti dia bakal muncul Garut area berapa mil dan segala macam yang mau kalian targetin seperti itu. Gampangnya seperti itu. Oh, kalian nggak tahu nih mau area mana aja. Oh, saya mau testing area Cilacap, Kebumen, seperti itu. Ya dropin aja nih. Yang dekat-dekat pantai, misalnya seperti itu nih. Di Giri Purwo, gitu, seperti itu. Nah, kalian dropin aja. Dropin, 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 seperti itu. Jadi, misalkan secara audiens kalian butuhnya orang-orang yang dekat pantai, pesisir, dan segala macam. Atau daerah pegunungan, kalian mainkan di dropin aja. Seperti itu. Tapi karena memang audience definitionsnya kita ataupun size secara globalnya kita itu cuma dapat di 16 jutaan sampai 19 juta, saya rasa nggak usah pakai detail targeting. Seperti itu. Itu aja. Nah, oke. Dari teman-teman kayaknya belum ada pertanyaan atau questions lagi. Kita coba masuk ke bagian custom audience ya. Nah, custom audience itu sendiri adalah custom audience yang memang kita create sendiri seperti itu yang dari tadi mungkin saya sempat sampaikan dari website kita ambil dari profil Instagramnya kita, kemudian juga kita ambil dari CRM ya, ataupun dari Excel nih, misalkan kayak tadi ada Excel list 15.000 orang yang mau kita retargeting ulang, nah kita bisa ambil dari sana juga, seperti itu. Caranya itu kalau di Meta Ads itu kita bagian ini audience. Nah di bagian audience ini saya open ini aja, YouTube aja.